Pak Samosir? Siang. Oke, salam sehat Pak. Saya Samuel Perdana Panjaitan Pak dari guru SMP Negeri 3 Pegagan Hilir. Adapun maksud dan tujuan saya bertemu dengan Bapak Pak untuk berdiskusi ataupun bisa dibilang seperti wawancara Pak tentang peran Bapak sebagai kepala sekolah dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang tentunya sudah pernah Bapak alami di sekolah Bapak bertugas. Namun sebelumnya Pak, tolong izin Pak kalau bisa memperkenalkan diri, kepala sekolah di mana dan daerahnya di mana. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Samuel Perdana Panjaitan tadi ya. Ya, benar Pak. Nama saya Harrison Samosir, Kepala SMA Negeri 1 Sempat Negeri Hilir. Kalau dari kota ini sekitar 20 kilo. Seperti itu. Oke, baik Pak. Di sini saya mau sedikit bertanya kepada Bapak. Tentunya Pak, selama ini sebagai seorang kepala sekolah, Bapak pasti pernah mengalami di mana posisi Bapak sebagai kepala sekolah harus mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus yang menimpa peserta didik. Kalau boleh tahu ini Pak, tolong Pak ceritakan bagaimana sih pengalaman yang pernah Bapak alami dalam pengambilan keputusan. Baik, sebenarnya masalah yang kita hadapi terkait masalah penyelesaian persoalan anak didik sebenarnya sering kita alami. Hanya saja memang karena sudah kita bentuk timnya itu kan ada. Tapi ada beberapa contoh yang pernah juga kita tangani karena memang masalah itu sudah harus sampai kepada kepala sekolah. Ya memang pada akhirnya saya sebagai pimpinan di sekolah harus ikut berperan dalam untuk mengambil keputusan penyelesaian masalah terkait anak didik tersebut. Contoh, ini siswa, kita kan di sekolah sudah punya aturan nih. Aturan itu mulai tingkat rendah, sedang, dan berat. Jadi ketika tingkat rendah, sedang sudah dilalui, pada akhirnya harus sampai kepada tingkat berat yang harus melibatkan kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Contohnya, ada siswa yang merokok, itu masih kategori tingkat sedang kalau memang masih satu kali dilaksanakan. Yang kedua, siswa tersebut juga di samping merokok, ya sering bolos. Di samping sering bolos, dia juga terlibat dalam hal perkelahian. Jadi kita kan punya aturan sekolah yang masing-masing tingkat kesalahan ini dia sudah ada angka-angkanya. Jadi kalau pada tingkat terakhir di tingkat yang paling tinggi, contohnya masuk di angka 500, itu sudah harus menjadi keputusan kepala sekolah. Jadi artinya apa? Ya memang kepala sekolah harus terlibat di situ untuk mengambil keputusan apa tindakan yang harus kita lakukan kepada siswa. Begitu dia. Baik Pak. Jadi tadi berdasarkan pengalaman Bapak bahwasanya ada pernah siswa yang ketahuan merokok, kemudian di samping itu ternyata dia juga ada pelanggaran yang lain seperti bolos atau tidak masuk sekolah, kemudian juga ada pernah terlibat perkelahian di sekolah. Nah, secara spesifik kepada kasus yang tadi Bapak katakan siswa yang kedapatan merokok itu, kira-kira Pak keputusannya itu apa Pak? Jadi kalau keputusan yang seperti itu konteksnya terkait masalah merokok, sebenarnya kalau hanya di sebatas merokok dia itu kan belum sampai ke tingkat yang berat, itu masih di posisi sedang. Begitu dia. Tapi kalau ada tadi berbagai macam masalah yang dia lakukan, merokok, ada perkelahian, sering bolos. Kalau ketiga masalah ini sudah ada pada siswa tersebut, dia sudah masuk kategori berat. Dan itu memang
pasti melibatkan kepala sekolah sesuai dengan aturan yang kita lakukan di sekolah. Jadi kalau sudah seperti itu konteksnya, ya pertama kalau tidak kita suruh dia pindah, dia kita pecat. Kalau kita suruh dia pindah, berarti orang tuanya harus kita panggil. Begitu dia, orang tuanya harus kita panggil dan kita lakukan keputusan bersama, termasuk dengan guru BP, wakil kepala sekolah, dan siswa. Jadi keputusan itu Pak dikeluarkan entah siswanya dipecat atau tetap di sekolah Pak? Jadi sesuai dengan masalah yang sudah pernah kita selesaikan di sekolah dengan konteks kejadian seperti itu, pertama kita bikin surat perjanjian. Kalau seperti itu konteksnya, langsung itu kita bikin surat perjanjian terakhir bermaterai yang ditandatangani oleh orang tuanya dan siswa tersebut. Berarti kalau saya tarik dari cerita Bapak, siswa ini tidak dikeluarkan dari sekolah dengan catatan menandatangani surat perjanjian yang melibatkan orang tua dan siswa tersebut. Betul, benar demikian Pak? Ya, betul. Oke, baik, terima kasih Pak. Kemudian Pak, selama ini Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Baik, untuk menyelesaikan masalah yang terkait siswa di sekolah, dia kan tidak ujuk-ujuk langsung melibatkan kepala sekolah, karena di sekolah itu ada kita lakukan model atau mekanisme berjenjang. Jadi ketika persoalan itu masih persoalan tingkat masalah yang rendah, itu biasanya diselesaikan oleh wali kelas. Tetapi ketika masalah yang dilakukan oleh siswa tersebut sudah di atas rendah, dan kalau sudah sedang masalahnya itu sudah masuk ke kesiswaan ataupun guru BP. Begitu dia. Berarti Pak, prosedurnya kalau saya tangkap tadi ada beberapa tingkatan. Betul. Ketika peserta didik atau siswa itu melakukan kesalahan ringan, maka itu cukup atau bisa ditangani wali kelas. Ya. Kemudian ketika dia sudah kategori pelanggaran sedang, maka itu akan ditangani oleh guru BK ataupun PKS kesiswaan. Betul. Kemudian ketika tahapannya sudah menuju ke pelanggaran berat, baru melibatkan Bapak sebagai kepala sekolah. Betul. Kemudian Pak ya. Oke. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Baik. Jadi ketika ada persoalan yang sebenarnya sudah pada kategori tingkat berat oleh peserta didik, jadi langkah yang paling efektif kita lakuin adalah pertama, itu guru BP, kesiswaan, dan wakil kepala sekolah akan membuat perjanjian dengan siswa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, guru BP dan kesiswaan serta wakil kepala sekolah yang bertiga ini akan memanggil orang tua siswa, dan itu juga membuat perjanjian. Begitu dia. Kemudian yang ketiga, kalau sudah sangat berat, kita akan kumpulkan guru BP, wali kelas, kesiswaan, dan wakil kepala sekolah, dan siswa tersebut dan orang tuanya kita panggil. Kita akan lakukan di situ peringatan dan perjanjian terakhir yang bermaterai. Jadi langkah ini sesuai dengan yang kita rasakan sangat efektif menyelesaikan masalah. Dan kalau saya hitung persentasenya, 95% berhasil. Artinya tidak sampai kita keluarkan itu siswa atau kita seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi
kalau menurut Bapak berarti tadi Pak bahwasanya langkah-langkah yang efektif itu berarti melibatkan unsur-unsur seperti yang Bapak katakan tadi, seperti wali kelas, kemudian BP, kemudian PKS kesiswaan, wakil kepala sekolah, hingga orang tua peserta didik. Oke Pak. Kemudian ini Pak, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi sebagai kepala sekolah. Kalau boleh tahu ini Pak, apa kira-kira tantangannya Pak selama mengambil keputusan? Baik, jadi memang betul yang Pak Samuel sampaikan. Kadang-kala memang ada tantangan. Tantangan ini terkadang kita nggak tahu sebelumnya. Karena apa? Ini berada pada konteks kemanusiaan. Contohnya, ini kan kadang-kala anak-anak ini kan tidak tahu diri. Contohnya, ada anak-anak yang memang tingkat kehidupan kesejahteraannya sangat memprihatinkan. Contoh, ini anak-anak dari sekolah ini mau sampai 5-10 km ke sekolah. Mungkin dia sampai ke sekolah dibonceng oleh temannya, dan itu akan dibayar dia mungkin sekali sebulan ataupun sekali 2 minggu. Kemudian ini bisa saja orang tuanya sudah nggak ada. Pernah nggak kita jumpa masalah seperti Farna? Dia jelas-jelas sudah anak yatim piatu dan dia itu tinggal bersama neneknya. Gitu dia. Jadi kenapa tadi saya bilang tidak tahu diri? Bisa juga siswa yang seperti ini yang memang sering melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Contohnya masalah di sekolah, dia memang bandel, sudah jarang masuk, terlambat pembayaran SPP-nya, cara berpakaiannya juga ya tak mengikuti aturan lah. Dari tampilan tersendiri juga dari sisi kerapian kurang. Jadi ketika kita lakukan tindakan yang tegas karena dia sudah melakukan kesalahan-kesalahan sedang ataupun yang rendah ke sedang sampai ke yang berat, yang pada akhirnya sebenarnya dia sudah kita harus lakukan tindakan tegas karena sudah melewati perjanjian-perjanjian ya. Misalnya tadi perjanjian pertama, perjanjian kedua, ketiga, pertama, kedua, yang ketiga terus kepada kepala sekolah, harusnya kita pecat. Cuman karena kita sangat merasa si anak ini memang susah dari sisi kesejahteraan, artinya apa? Perasaan kemanusiaan yang ada pada kita, akhirnya kita tidak memecat dia ataupun menyuruh pindah. Itu yang menjadi tantangan dan itu sebelum-sebelumnya tak pernah kita alami. Oke, baik Pak. Berarti tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya justru terjadi kepada siswa yang memiliki kesulitan seperti ekonomi maupun kesejahteraan Pak. Ya. Justru ada beberapa siswa yang lebih banyak melakukan pelanggaran sementara mungkin status ekonomi atau status kesejahteraannya di bawah rata-rata. Demikian Pak ya. Oke, kemudian Pak dalam pengambilan keputusan ini Pak kira-kira ada nggak Pak faktor-faktor atau orang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh iya, kalau itu Pak sudah pasti. Karena kan begini, mekanisme penyelesaian khususnya terkait siswa di sekolah itu kan kita kan sudah bikin tim. Jadi tim itu kan di sana ada wali kelas, guru BP, kesiswaan, wakil kepala sekolah. Kemudian kita sebagai penanggung jawab sebagai kepala sekolah, kita kan sudah berikan kepada mereka sebagai tugas. Jadi tidak selamanya setiap masalah yang dilakukan oleh anak-anak semua sampai kepada kepala sekolah. Kecuali masalah berat, yaitu udah pasti sampai kepada kepala sekolah. Jadi dengan tim yang sudah kita bentuk di sekolah itu, ya memang kita sangat terbantu karena memang semua penyelesaian masalah di siswa itu penyelesaiannya kan langkah-langkahnya berjenjang seperti itu. Jadi
Kalau tidak masalah berat, itu tidak sampai kepada kepala sekolah. Jadi memang kita sangat terbantu dengan tim yang sudah kita lakuin di sekolah untuk penanganan masalah siswa, apapun itu masalah. Oke, baik Pak. Berarti sebenarnya sekolah Bapak ini sudah memiliki tim dalam menghadapi kasus-kasus atau permasalahan di sekolah Pak. Seperti yang Bapak katakan tadi, mulai dari wali kelas, guru BK, kemudian PKS siswa, wakil kepala sekolah, hingga kepada Bapak sebagai pimpinan ataupun kepala sekolah Pak ya. Ya. Oke, kemudian Pak, tentunya pada saat Bapak menghadapi sebuah kasus itu butuh penyelesaian. Kira-kira Pak, dalam penyelesaian kasus yang Bapak hadapi itu ada tidak Pak jadwal tertentu atau tata kala atau jangka waktunya Bapak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Jadi sebenarnya itu tergantung masalah, Pak. Jadi kenapa saya bilang tergantung masalah atau tergantung risiko? Jadi kan kadangkala kita sebagai kepala sekolah ini kan tugas-tugas dari pimpinan atau perintah-perintah yang sifatnya tiba-tiba, kita kan harus misalnya disuruh ke Capdis, disuruh ke dinas pendidikan ke provinsi. Padahal pada sisi tertentu di sekolah ada masalah. Dengan waktu yang bersamaan, misalnya pada hari Kamis contohnya ada masalah di sekolah yang harus diselesaikan. Pada hari Kamis itu juga ada misalnya surat dari Capdis yang harus kita ikuti, ataupun misalnya semacam MKKS ya. Kadang-kala di situ kita bagi tugas, kita kasih yang ke itu tim tadi. Jadi artinya memang tergantung masalahnya. Kadang-kala memang kalau kita harus hadir di sekolah untuk menyelesaikan masalah itu, ya memang kita harus hadir. Jadi memang tidak mesti hadir pun di sekolah tidak ada masalah. Kecuali kalau itu harus memang di situ kepala sekolah untuk turut berperan menyelesaikan masalah itu, memang kita harus hadir di situ. Oke. Baik Pak, berarti dalam menyelesaikan masalah itu Bapak melihat situasi dan kondisi. Jika memang permasalahan tersebut harus dan memerlukan keputusan seorang kepala sekolah atau Bapak sebagai pimpinan, maka Bapak akan hadir. Ya. Namun ketika masalah tersebut belum termasuk Bapak sebagai kepala sekolah, istilahnya bisa masih diwakilkan oleh tim yang Bapak katakan tadi, ya, maka bisa diselesaikan oleh tim ya Pak ya. Oke. Kemudian ini Pak, pertanyaan yang terakhir dari saya Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang bisa Bapak petik sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Baik, jadi itulah bedanya dulu ketika saya masih guru, yang tugas saya pada saat itu adalah hanya masih sebatas wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Sangat berbeda memang pengalaman saya ketika menjadi kepala sekolah. Jadi ada hal-hal yang baru yang saya alami dalam hal menyelesaikan masalah. Saya sebagai pimpinan ada hal-hal yang baru yang saya temukan. Ya apa itu? Itu tadi persoalan kemanusiaan itu tadi. Dulu di waktu saya kesiswaan nggak ada seperti itu. Saya pukul rata aja. Kalau salah memang saya gas, saya hukum. Tapi ketika kepala sekolah memang kita harus bijaksana. Jadi ada hal-hal yang baru yang menjadi referensi dengan penyelesaian masalah itu yang kita alami sebelum menjadi kepala sekolah. Ya puji Tuhan, ya memang itu menjadi pengalaman yang baru dan sangat berharga. Sebagai kepala sekolah ada cara-cara yang baru, ada masalah-masalah yang baru yang kita alami sebagai kepala sekolah, dan itu tentu memang menjadi referensi kepada kita. Ya mungkin saja ketika muncul masalah yang seperti itu kita sudah bisa lakukan dengan cara yang kita dapat ini. Begitu kira-kira. Oke, berarti Pak, dari masalah-masalah atau sekian banyak keputusan yang telah Bapak ambil menyangkut permasalahan peserta didik, ternyata itu justru memberikan pembelajaran ataupun bahkan bisa Bapak jadikan sebagai referensi dalam menghadapi kasus-kasus yang akan datang. Ya, demikian Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak pada siang hari ini untuk bersedia saya wawancarai. Kiranya apapun yang Bapak ceritakan tadi ataupun pengalaman yang sudah Bapak sampaikan dapat juga menjadi referensi bagi saya ketika saya menjadi sebuah ataupun seseorang pemimpin di sekolah suatu saat nanti.
Ya Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga sukses ya Pak. Sukses, Pak. Samuel Perdana Panjaitan dari mana tadi ngajar siap. Pak? SMP Negeri 3 Pegagan Hilir. Oke, semoga sukses. Nanti kalau udah berhasil guru penggeraknya, jangan lupa kabari kita ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.